Halo semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di IA Podcast. Jadi, untuk episode perdana ini, kita bakalan belajar dari kisah inspiratif Ibu Andrea Lucy Anari selaku General Manager HR Expertise Kompas Gramedia. Ibu Anari memulai karir sebagai staf HR Manager di Gramedia Pustaka Utama Publisher pada tahun 1996. Beliau telah bertahun-tahun meniti karirnya bertahan hanya di satu tempat saja. Alasan beliau sederhana, karena merasa bahwa dari dulu hingga saat ini, tempat beliau bekerja masih sejalan dengan purpose hidupnya, memiliki values yang sama dengan yang beliau pegang, dan masih memberi ruang untuknya bertumbuh dan menjadi dirinya sendiri. Beliau berpendapat, jika alasan seseorang pindah tempat bekerja hanya karena kabur dari tantangan yang dirasa sulit, maka sebaiknya coba dipikirkan kembali. Karena dimanapun kita bekerja, tantangan itu pasti akan selalu ada. Jika kita terus kabur, maka kita akan terkurung dalam siklus itu dan gak akan pernah bisa berkembang. Karena itu, terimalah tantangan yang diberikan, mau belajar, tahu alasan melakukannya, dan buat rule yang impactful untuk diri sendiri. Ketika kita pindah dari perusahaan hanya tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang baik, kita gak akan meninggalkan value positif bagi perusahaan maupun bagi diri kita sendiri. Namun nih, jika memang di tempat lain ada opportunity yang lebih besar untuk tumbuh, untuk berperan lebih, kemudian ada purpose jalan dan values yang sama, maka mungkin akan lebih baik untuk pindah. Bagi beliau, value adalah hal yang tidak bisa ditawar. Karena itu, penting bagi kita untuk mencari tempat belajar, bisa berupa perusahaan ataupun organisasi yang memiliki shared value dengan kita. Karena value akan menjadi fondasi dari cara kita melakukan pekerjaan sehari-hari dan dalam mengambil keputusan untuk menuju purpose. Jadi mulai sekarang, jalankanlah keputusan-keputusan kita berdasarkan prinsip yang kita pegang secara konsisten. Dalam artian, jangan sampai nih urat malu pada diri kita sendiri itu putus gitu. Yang terpenting adalah loyal terhadap diri sendiri, terhadap purpose dan value kita, bukan terhadap peer group atau perusahaan tempat bekerja. Selanjutnya yang gak kalah penting adalah integrity. Integrity akan membedakan seorang good performer dengan mediocre. Artinya, walk the talk, be authentic. Lakukan apa yang kita katakan, konsisten dan komitmen. Kemudian juga ada yang namanya learning agility, yaitu bisa berupa relearn atau bahkan unlearn. Humble enough untuk mengakui apa yang kita ketahui dan yang belum kita ketahui. Karena ada pekerjaan yang sifatnya generalis, ada juga yang bersifat spesialis, namun saat ini penting bagi kita untuk T-shape, yaitu memiliki keahlian yang mendalam pada suatu bidang, namun tetap memiliki wawasan yang luas. Karena di masa sekarang, satu role juga harus memiliki banyak kompetensi. Ilmu itu udah nggak eksklusif lagi. Saat ini, approach-nya adalah bagaimana membuat solusi. Dan dalam memutuskan sebuah solusi, harus mempertimbangkan banyak bidang. Sayangnya nih, di Indonesia secara umum masih mencetak generalis. Namun, walaupun begitu, karena akses terhadap ilmu sekarang udah jadi lebih mudah, lebih baik bagi kita untuk mengeksplor sendiri terhadap ilmu-ilmu baru. Oke, dari tadi kita udah ngomongin purpose, life purpose, dan semacamnya. Tapi sebenarnya apa sih life purpose itu? Oke, menurut beliau sendiri, life purpose bukanlah hal yang dibuat, namun sebuah proses discovery. Jadi kita perlu untuk terus-menerus mencarinya. Life purpose ini akan menjadi alasan bagi seseorang untuk terus bersemangat menghadapi hari di kehidupannya. Jadi, apa sih life purpose beliau? Nah, life purpose Ibu Anari adalah redefine rules by providing a room to grow. Beliau ingin membantu orang-orang yang ingin tumbuh, namun terhalang oleh regulasi. Kalau kita sambungin nih, atau kita kaitin nih ke SDGs, kayaknya ini sesuai banget dengan SDGs poin 16, yaitu Peace, Justice, and Strong Institution. Karena ternyata banyak banget
rules atau regulasi yang dibuat oleh institusi menghalangi orang-orang untuk tumbuh. Karena itulah kita butuh institusi-institusi yang memegang values integrity sehingga bisa strong enough to provide a room for everyone that wanna grow. Aku sendiri memilih SDGs 13, yaitu climate action, dan kalau dihubungin dengan life purpose beliau, ini sejalan. Karena untuk mencapai climate action ini gak hanya berasal dari salah satu pihak pribadi atau dari masyarakat, tapi juga butuh kebijakan-kebijakan dari institusi-institusi terkait. Terakhir, beliau berpesan, syukur adalah apa yang membuat kita bersemangat. Syukuri kesempatan untuk belajar yang barangkali tidak dimiliki orang lain. Jangan sia-siakan kesempatan yang kita punya. Gunakan kesempatan untuk memberi makna. Wujudkan purpose yang lebih besar dari diri kita. Setiap hari kita bangun adalah kesempatan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Be yourself, percaya diri untuk menjadi diri sendiri, be brave to walk out from circle that holds you back to improve good skills, and do not be afraid for being the best version of yourself. Kalau dari pengalaman aku pribadi, aku pernah terlibat aktif dalam sebuah organisasi yang cukup fokus pada bidang pendidikan. Jadi di sana kami membuat pojok baca untuk SD binaan agar bisa meningkatkan minat baca anak-anak SD di sana dan juga meningkatkan literasinya. Jadi untuk actionable plan ke depannya, aku mau berusaha konsisten berkarya melalui platform ini dan platform lainnya, mengembangkan IA Journey supaya kita bisa terus belajar dan tumbuh bersama. Insya Allah aku bakalan update IA Podcast di Anchor setiap hari Sabtu pukul 7 malam, sedangkan untuk platform lain menyesuaikan. Dan jangan lupa cek Instagram @i.a.journey karena bakalan ada update-update ilmu baru yang baru aku pelajari di sana. Oke, sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Makasih buat kalian yang udah dengerin dari awal sampai akhir. As always, never stop learning. Let's learn and grow together, at least one step forward. And let's make our journey here. Goodbye, my friends. Assalamualaikum.